Umroh adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan cara berkunjung ke kota Mekah dan melaksanakan serangkaian ritual di Masjidil Haram, termasuk tawaf, sa'i, dan tahallul. Berbeda dengan haji, ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak memiliki waktu khusus seperti haji yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Umroh memiliki sejarah panjang dalam Islam yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ibadah umroh mulai mendapatkan bentuk yang lebih terstruktur. Salah satu peristiwa penting terkait umroh adalah umroh Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berniat melakukan umroh pada tahun 628 Masehi, namun dihalang oleh kaum Quraisy. Kemudian perjanjian damai Hudaybiyah dicapai yang akhirnya memungkinkan umat muslim untuk melaksanakan ibadah umroh. Umroh dianggap sebagai bentuk penyucian jiwa dan langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perjalanan ini, umat Islam diharapkan bisa lebih bersyukur, introspektif, serta mendapat ketenangan hati dan peningkatan iman. Umroh juga memiliki nilai sebagai bentuk solidaritas dengan umat muslim di seluruh dunia dan kesetaraan antara sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Baiklah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, jabarkan dasar-dasar hukum umroh. Yang kedua, uraikan syarat-syarat umroh. Dan yang ketiga, jelaskan sunnah-sunnah umroh. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui dasar-dasar hukum umroh. Yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat umroh. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sunnah-sunnah umroh. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dasar-dasar hukum umroh. Dasar hukum umroh adalah landasan atau pedoman yang mengatur pelaksanaan ibadah umroh dalam Islam. Dasar hukum ini mencakup ketentuan dan panduan yang berasal dari ajaran Al-Quran, hadis, serta kesepakatan para ulama atau ijma, dan analogi hukum qiyas. Ibadah umroh memiliki dalil yang kuat dalam agama Islam. Meskipun status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, apakah wajib atau sunnah muakkadah, intinya, dasar hukum umroh bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya ibadah ini serta memberikan aturan agar umroh dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Menurut para ulama, dasar hukum umroh adalah pedoman yang mengatur legitimasi, tata cara, dan tujuan pelaksanaan ibadah umroh berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Para ulama sepakat bahwa umroh adalah ibadah yang diisyaratkan. Dasar hukum umroh dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijma dan qiyas para ulama. Berikut beberapa dasar-dasar hukumnya. Yang pertama yaitu di Al-Quran. Allah menyebutkan umroh dalam beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ayat ini menunjukkan anjuran untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Yang kedua, hadis. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tentang pelaksanaan umroh yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ibadah umroh kepada umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan manfaat umroh sebagai sarana penghapus dosa. Dan yang ketiga, ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa umroh adalah ibadah yang diisyaratkan dalam Islam. Walaupun mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah, mayoritas ulama menyatakan bahwa umroh adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan, sedangkan ada ulama yang menyatakan wajib setidaknya sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Dan yang keempat, qiyas. Umroh seringkali dikiaskan atau dianalogikan dengan haji karena kesamaan rukun seperti tawaf, sya'i, dan tahalluf. Meski memiliki perbedaan dalam kewajiban waktu pelaksanaannya, keduanya memiliki bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Secara keseluruhan, umroh memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan bagi umat muslim yang mampu, baik dari segi finansiasi maupun kesehatan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat hukum umroh.
Syarat hukum umroh menurut ulama adalah ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang agar kewajiban umroh menjadi sah dan dapat diterima. Jika syarat-syaratnya ini terpenuhi, maka ibadah umroh yang dilaksanakan dianggap sah secara syariat. Syariat ini berbeda dari rukun atau wajib umroh, karena syarat ini terkait dengan kelayakan seseorang untuk melaksanakan ibadah tersebut. Syarat hukum umroh mencakup aspek-aspek seperti keislaman, kedewasaan balik, kemampuan fisik dan finansial, serta keamanan. Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Namun jika memenuhi semuanya, ia berkewajiban menunaikan umroh setidaknya sekali dalam hidup jika mampu. Secara para ulama menyepakati bahwa terdapat syarat utama yang harus dipenuhi untuk melaksanakan umroh, yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal sehat, 4 merdeka, 5 mampu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sunnah-sunnah umroh. Sunnah-sunnah dalam umroh yang didasarkan pada pendapat ulama, terutama dalam hal tata cara pelaksanaan, meliputi berbagai aspek yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh sebagian besar ulama. Berikut adalah beberapa sunnah dalam umroh yang memiliki dasar dari pendapat ulama. Menurut para ulama, mandi sebelum mengenakan pakaian ihram adalah sunnah. Ketiga, memakai pakaian ihram dengan niat yang jelas. Mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain putih dengan niat untuk memulai umroh adalah sunnah. Yang keempat, tawaf kudum adalah sunnah yang dilakukan oleh orang yang datang ke Mekah untuk pertama kalinya atau yang akan melakukan umroh. Yang kelima, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah tiba di Masjidil Haram, disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Keenam, mencium hajar aswad adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam umroh, meskipun tidak wajib. Yang ketujuh, mendekatkan diri dengan multazam adalah antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Ke-8, tawaf sunnah setelah sholat fardu. Jika tidak ada halangan setelah melakukan sholat fardu di Masjidil Haram, disunahkan untuk melakukan tawaf sunnah. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika tempatnya tidak terlalu ramai. Yang ke-10, sya'i antara Safa dan Marwah adalah bagian integral dari umroh dan dianggap sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Ke-11, memotong atau mencukur rambut. Setelah menyelesaikan sya'i, disunahkan untuk memotong sebagian rambut bagi laki-laki atau memotong sedikit jari ujung rambut bagi wanita. Yang ke-12, mengucapkan doa-doa yang dianjurkan. Banyak doa-doa yang dapat dibaca baik selama tawaf, sya'i maupun di tempat-tempat tertentu seperti multazam, makam Ibrahim, dan di depan Ka'bah. Setiap bagian dari ibadah umroh ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan oleh sebagai besar ulama dianggap sebagai sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Baiklah, sampailah kita di penutup. Saya akan membacakan kesimpulan dari yang telah saya bahas. Dasar hukum umroh merajuk pada landasan hukum yang mendasari pelaksanaan ibadah umroh baik dari segi agama maupun peraturan negara. Dasar hukum ini mencakup sumber-sumber yang menjelaskan kewajiban atau anjuran untuk melaksanakan ibadah umroh, serta peraturan yang mengatur pelaksanaannya, baik dalam konteks agama Islam maupun hukum negara. Syarat hukum umroh mencakup aspek-aspek seperti keislaman, kedewasaan atau baligh, kemampuan fisik dan finansial, serta keamanan. Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Namun, jika memiliki semuanya, ia berkewajiban menunaikan umroh setidaknya sekali dalam hidup jika mampu. Sunnah-sunnah umroh adalah tindakan atau amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah umroh, namun tidak diwajibkan. Melakukan sunnah-sunnah ini dapat mendatangkan pahala tambahan bagi pelaksanaannya, meskipun meninggalkannya tidak membatalkan umroh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.